selamat datang di podcast kita. Nama aku Cynthia Dewi. Nama aku Bella Manuela. Nama aku Lara Florencia. Nama aku Wilhelmina. Kita dari 12 KCS 1. Kita dari 12 kecantikan 3. Nah, kira-kira di podcast kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Di video podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang pokoknya yang lebih seru deh dibanding yang kemarin. Apa sih bedanya? Bedanya kali ini pembahasan kita tuh lebih banyak dan nggak kalah serunya dengan yang video sebelumnya. Oh iya kah? Makin gak sabar nih buat masuk ke topik pembahasannya. Yaudah yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk. Teman-teman pasti udah nggak pada asing kan sama hak asasi manusia? Kalau hak asasi manusia, itu hak yang sudah dimiliki setiap manusia sebagai manusia dimiliki ciptaan Allah. Bener banget nih teman-teman. Tapi sayangnya masih banyak banget manusia yang melakukan tindakan yang menjurus ke pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Contohnya itu kayak anak-anak remaja yang melakukan kekerasan ke teman-temannya atau ke orang lain sampai kehilangan nyawa. Bener banget, aku masih sering melihat di berita tentang kasus tawuran. Terus juga masih banyak diskriminasi yang sampai bisa saling ngebunuh. Terus gimana sih tanggapan Alkitab tentang demokrasi dan hak asasi manusia? Sebenarnya nggak ada pengertian secara khusus demokrasi dan HAM itu apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi kita bisa sama-sama membuka Mazmur 133 yang berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagi saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Nah, contohnya itu ada konflik yang kita bisa ambil dalam 1 Raja-Raja 20 pasal 21 yang menceritakan tentang raja dan istrinya menggunakan kekerasan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Terus gimana dong cara kita mempromosikan hak asasi manusia? Cara kita mempromosikan HAM itu bisa dengan yang pertama, dapat menghormati dan menghargai hak-hak yang lain. Yang kedua, bekerja untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Nah, aku mau tanya nih ke kalian semua. Sebagai remaja Kristen, menurut kalian penting gak sih menjaga hak asasi manusia? Penting banget sih itu, seperti yang tadi dibahas di dalam Mazmur 133, kita bisa hidup rukun kalau kita tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Nah, dengan timbulnya masyarakat yang rukun, konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Hal lebih penting lagi kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah akan melimpahkan berkatnya. Betul banget loh. Apalagi kalian tahu nggak sih kalau HAM itu masuk ke dalam konteks global sama praktik demokrasi? Kenapa tuh bisa masuk? Kenapa bisa masuk? Karena global dan praktik demokrasi harus selalu efektif dan melindungi HAM sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Jadi bisa dibilang praktik demokrasi harus selaras dan hak asasi manusia. Demokrasi itu maksudnya gimana sih? Jadi demokrasi itu sistem pemerintahan yang diberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus praktek demokrasi itu seperti apa dong? Nah, contoh praktik yang melalui pemilihan umum, kayak misalnya pemilu, waktu memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Betul banget tuh, tadi udah dijelasin Bella. Tapi, kalau seandainya kamu menyaksikan seseorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat martabatnya direndahkan, atau apa tuh tindakan kamu? Ataupun jika ada seseorang yang mengalami peristiwa kekerasan atau pembunuhan dan kamu menyaksikannya, apa sih tindakan kamu? Jika kita menyaksikan secara langsung bagaimana seorang mendapat perlakuan buruk yang bahkan mengaruh kepada kekerasan bahkan pembunuhan, yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan dan bantuan orang lain. Kemudian kita juga dapat meneruskan melaporkan ke pihak berwajib serta menjadi saksi bila diperlukan. Kekerasan merupakan perilaku atau tindakan tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang telah menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dalam hal ini disebut dengan korban dan juga menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Tapi kalian tahu nggak nih, kenapa sih demokrasi dan hak asasi manusia itu penting bagi manusia sebagai pribadi maupun komunitas bangsa?
Demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting bagi manusia sebagai pribadi maupun komunitas bangsa karena beberapa alasan, contohnya menghargai martabat dan kebebasan individu, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kesadaran, menguatkan integrasi dan kerjasama. Terus, kenapa ya pelaksana hak asasi manusia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab warga negara? Banyak banget nih alasan kenapa kita sebagai warga negara turut campur tangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Nih contohnya, kayak warga negara itu kan memiliki hak dan kewajiban. Jadi warga negara memiliki hak untuk menikmati hak asasi manusia, tapi juga harus melakukan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia orang lain. Terus yang kedua, ada partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang dapat melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Dan yang ketiga, itu ada kerjasama dan kolaborasi. Warga negara dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan negara dan organisasi lain untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia supaya dapat membantu mencapai tujuan bersama. Nah, kayaknya kita udah pada paham nih ya, kenapa pentingnya demokrasi dan saling menjaga HAM. Kalian tahu nggak sih pendapat Alkitab tentang hak asasi manusia? Pendapat di kisah mana sih itu? Sebenarnya Alkitab tidak menjelaskan secara jelas, tetapi ada beberapa konsep yang bisa kita ambil dari kitab Bilangan 35 ayat 9-34. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang-orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak binasa dengan dibunuh, dan ia akan melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Bila seseorang membunuh atau mengakibatkan seorang lain tewas, ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia akan dibunuh, ia harus tinggal di kota itu sampai mati. Imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam kitab Bilangan menjamin perilaku yang lebih baik, adil. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern, ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Dari kisah yang tadi aku jelasin, kalian pada setuju nggak sih dengan fungsi kota perlindungan yang menolong orang-orang secara tidak sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain? Apakah di dunia sekarang masih kita butuhkan kebijakan seperti itu? Setuju. Ya, konsep kota perlindungan atau suatu bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain masih relevan dan dibutuhkan saat ini. Kebijakan modern yang setara dengan kota perlindungan bukanlah tempat fisik, melainkan kerangka hukum yang memastikan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam insiden yang menyebabkan kematian. Benar banget tuh, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kita tuh punya tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, berjuang demi demokrasi dan hak asasi manusia. Karena semua itu bagian dari tanggung jawab iman kepada Allah yang menginginkan agar kita semua hidup dalam damai sejahtera. Dengan memahami pentingnya praktik demokrasi dan HAM, kita juga dapat mengembangkan talenta dan bakat kita untuk menjadi agen perubahan yang positif dan kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Aku juga mau jelasin nih tentang bakat dan talenta yang bisa kita pakai bagi bangsa dan negara. Kalian juga pasti nggak akan asing kan dengan kata talenta dan bakat? Tapi bukannya talenta dan bakat itu artinya sama ya sih? Bakat itu kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir. Bakat itu tidak perlu dilatih atau diajarkan, karena dia sudah ada sejak bawaan lahir. Talenta itu adalah kemampuan atau kelebihan yang harus kita kembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan pengalaman. Kita semua kan pasti punya bakat dan talenta yang beda-beda. Aku mau tahu dong gimana sih cara kalian ngembangin bakat dan talenta kalian. Kalau aku pribadi sih, aku dengan cara latihan, terus banyak ngikutin kompetisi kecil-kecilan gitu. Pertama-tama sih kita pasti harus sadar dong tentang talenta kita sendiri dan pastinya sering-sering latihan nih. Aku sih setuju sama Laura, kalau kita tuh emang harus kenal dulu dari awal talenta kita tuh apa. Kalau aku sendiri, aku akan menganalisis dulu nih
kekuatan kelemahan aku, terus fokus di kekuatanku supaya bisa diasah. Terus gimana cara kita bisa membuat talenta? Kita bisa berguna bagi bangsa dan negara loh. Dengan talenta yang dimiliki seseorang dapat melakukan hal-hal baik. Yang pertama itu, kita dapat menggunakan talenta kita untuk menciptakan benda-benda yang berguna dan membantu orang lain. Yang kedua itu, kita dapat melakukan penelitian untuk menemukan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kita dapat mengikuti lomba atau kompetisi untuk mengharumkan nama bangsa. Dan yang keempat, menjadi duta lingkungan hidup untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Dan yang terakhir itu, kita dapat mengembangkan talenta dalam lingkungan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Terus ada nggak sih pembahasan di Alkitab tentang talenta atau bakat? Ada terdalam Alkitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kenapa bisa dihubungkan dengan ayat tersebut? Karena dijelaskan Tuhan menciptakan kita dengan unik dan memiliki rencana spesifik untuk kita. Seperti ayat 13 tertulis, Tuhan membentuk kita sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat ini tuh dijelaskan adalah pencipta kita yang membentuk dan menciptakan kita dalam kandungan ibu kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana dan spesifik kita sejak awal. Dan ayat 14 itu berbunyi, kita adalah ciptaan yang unik. Aku bersyukur kepadamu karena aku adalah ciptaan yang luar biasa dan ajaib. Ajaiblah pekerjaanmu dan jiwaku, aku tahu benar-benar. Ayat ini tuh dijelasin bahwa kita adalah ciptaan yang unik dan luar biasa yang memiliki kelebihan dan kemampuan yang spesifik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan kita talenta dan kemampuan yang unik untuk digunakan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa dalam kitab Mazmur ini dapat dihubungkan dengan konsep talenta? Karena ayat-ayat tersebut itu menjelaskan tentang bagaimana sih Tuhan menciptakan kita dengan unik dan memiliki rencana spesifik untuk kita. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan kita talenta dan kemampuan yang unik untuk digunakan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk memuliakan Allah, kita pasti berusaha untuk mengembangkan talenta kita bagi bangsa dan negara. Dengan mempercayakan diri kepada Allah, masih yang memulihkan kehidupan gereja. Jadi ini sebenarnya bagaimana cara Allah memberi gereja dan apa sih alasan gereja membutuhkan pembaharuan? Ya, kenapa sih gereja membutuhkan pembaharuan itu? Oke, jadi aku akan bahas mengapa gereja membutuhkan pembaharuan. Gereja adalah lembaga yang berdiri sebagai perkumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Lembaga ini berdiri pada hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Namun orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus adalah manusia yang lemah dan tetap berulang kali jatuh ke dalam dosa. Karena itulah kita bisa melihat bagaimana gereja berulang kali mengalami masalah, pertengkaran, dan perpecahan, kelemahan dalam tanggung jawab, korupsi, kesalahan dalam pengajaran, perusahaan dalam hidup persekutuannya. Salah satu contohnya ada di lagu Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Emang dari lagu itu menggambarkan tentang apa sih, Well? Dan apa sangkut pautannya dengan pembaharuan? Lagu ini menggambarkan tentang suasana dan tantangan yang dihadapi oleh gereja dan apa saja tantangan yang harus dihadapi gereja agar bisa mengenang menghadapi berbagai cobaan di dunia. Oh gitu ya, Well. Berarti dari lagu ini kita bisa tahu ya tantangan apa yang dihadapi gereja. Tapi menurut kamu ya Lau, bagaimana sih Allah memperbaharui gereja? Kalau menurut aku, Allah memperbarui gereja melalui pembaruan iman, pertumbuhan rohani, dan pembaharuan liturgi. Contohnya yang pertama, pembaharuan iman adalah pendalaman, pengalaman, dan peningkatan kesadaran akan karunia-karunia Tuhan. Kedua, pertumbuhan rohani adalah karunia dari Allah yang dapat dicapai dalam bergantungan pada rahmat Allah. Yang ketiga, pembaharuan liturgi dapat memperkuat kesatuan dalam gereja dan memperluas partisipasi jemaat. Dan apa sih alasan gereja membutuhkan pembaharuan? Apa karena orang-orangnya ya Lau? Jadi, gereja membutuhkan pembaruan itu untuk menjadi lebih baik dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Pembaharuan gereja juga bertujuan untuk memperkuat misi. Terus perubahan apa sih yang terjadi di gereja pada masa kini? Nah, pada masa kini tuh banyak banget
pada peningkatan kehadiran keuangan dan memperluas pelayanan secara fisik daripada menjangkau pertobatan dan menumbuhkan jiwa di dalam Kristus. Dalam menghadapi perubahan-perubahan gereja, perlu menemukan cara untuk tetap setia pada firman Tuhan sambil juga beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, menurut pendapatmu, apakah para laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama dalam gereja? Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 disebutkan bahwa Tuhan telah memberikan karunia-karunia kepada umatnya, termasuk laki-laki dan perempuan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Selain itu, dalam Galatia 3 ayat 8 disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Kristus Yesus. Coba dong kasih contoh pelayanan gereja baik laki-laki atau perempuan yang menurut kamu tuh pelayanan itu berkesan banget di kamu. Ada, dari yang laki-laki itu ada Pendeta Dr. Stephen Tong, seorang pendeta dan teolog yang terkenal di Indonesia, yang dikenal karena pengajarannya yang mendalam dan pelayanannya yang luas. Dan yang perempuan ada Nyonya Pendeta Dr. Hilda Tampu-Bolon, seorang pendeta dan misikus yang terkenal di Indonesia, yang dikenal karena pelayanannya dalam bidang musik dan pengajarannya yang inspiratif. Nah, kita sama-sama tahu ya kalau Allah itu pengasih memulihkan kehidupan bergereja, sehingga umatnya itu dapat hidup sebagai terang dan garam di tengah masyarakat dan memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara yang adil dan bijaksana. Tapi masih banyak banget nih permasalahan bangsa yang gak asing, yang sering banget kita temuin. Contohnya kemiskinan dan korupsi, terus juga ada keberagaman agama. Permasalahan kemiskinan dan korupsi itu gimana ya maksudnya? Indonesia itu mengalami krisis yang hebat yang disebabkan oleh rebaknya virus COVID-19. Nah, itu yang menyebabkan itu bukan hanya kematian banyak orang, tapi juga kematian kehidupan ekonomi, baik yang dalam kalangan perusahaan yang besar atau UMKM. Nah, itu juga selain itu juga ada kesenjangan sosial, kayak misalnya orang-orang kaya yang gampang banget melakukan wisata ke negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain. Kelas pesawat terbang yang mereka tumpangin juga bukan yang murah, tapi yang mahal. Nah, sedangkan orang-orang yang miskin itu juga susah banget buat bepergian kemana-mana. Mereka masih memikirkan gimana sih cara dia bisa makan untuk hari esok. Dan di saat orang miskin itu sakit, mereka itu tidak mau ke rumah sakit. Alasannya apa? Supaya mereka ada uang untuk makan di esok harinya. Oh gitu. Jadi menurut kamu apa sih Bel alasan Indonesia membutuhkan pembaharuan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan alasan Indonesia butuh pembaruan itu? Kalau menurut aku, Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan luas wilayah, kekayaan alam, dan jumlah penduduk. Namun sekarang sudah mulai mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan era global, dan juga Indonesia memiliki berbagai suku bangsa. Banyak orang yang belum melakukan namanya toleransi atau menghargai, dan juga masih banyak banget nih korupsi dan lainnya. Oleh karena itu, negara Indonesia harus membutuhkan pembaruan agar negara ini tuh udah nggak ada lagi membeda-bedakan dan harus bertoleransi antar suku bangsa dan agama, dan juga kita jauh dari kata korupsi dan lainnya. Nah, coba nih Sin, tahu nggak kenapa keberagaman agama itu masuk menjadi salah satu permasalahan bangsa kita? Aku tahu kok, bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku dan banyak agama. Di Indonesia itu mengakui 6 agama. Yang pertama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konfusianisme. Nah, karena jumlah pengikut agamanya yang berbeda-beda, itulah yang menimbulkan permasalahan. Karena banyak di daerah-daerah tertentu, banyak yang menganggap agama minoritas itu bukanlah agama. Tapi ada loh satu permasalahan lagi sekarang itu masih sering kita lihat atau dengar. Apa tuh? Contohnya ada patriarki. Terus emang Indonesia udah mendapatkan pembaruan ya? Kalau udah, emang kalian yakin Indonesia akan lebih maju dan jauh dari kata korupsi dan lain-lainnya? Kalau menurut aku sih belum yakin ya, karena di Indonesia itu rata-rata sudah banyak yang melakukan tindakan kejahatan. Tapi kalau aku sih yakin sih, jika semua melakukan pembaruan, karena jika semuanya melakukan pembaruan secara langsung, mungkin semua kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia akan berkurang lumayan banyak. Terus tanggapan Alkitab tentang kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa? Terdapat di kitab Galatia 3 ayat 28 mengajarkan bahwa dalam Kristus perbedaan seperti kebangsaan, status sosial, dan gender tidak lagi menjadi penghalang untuk keselamatan. Semua orang menjadi satu dalam Kristus tanpa ada yang lebih tinggi atau rendah.
Setan yang diciptakan oleh hukum atau biasa manusia telah dihancurkan oleh Kristus dan hanya Kristus yang dimuliakan. Terus juga ada di Kolose 3 ayat 11 menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan seperti kebangsaan atau status sosial. Paulus mengajak jemaat Kolose untuk hidup sebagai manusia baru dengan sifat-sifat seperti belas kasihan, rendah hati, dan kesabaran. Setiap orang yang diselamatkan harus meninggalkan sifat lama dan mengenakan manusia baru sepenuhnya tanpa memandang rendah orang lain karena perbedaan latar belakang. Dalam memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah menuntut gereja untuk memperjuangkan keadilan sebagai dasar demokrasi dan HAM, sehingga gereja harus melakukan refleksi kritis terhadap perannya dalam masyarakat. Nah, menurut Alkitab, keadilan itu apa sih, Wan? Nah, keadilan itu menurut Alkitab yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM, bahwa keadilan merupakan dasar penting terwujudnya demokrasi dan HAM. Pelaksanaan demokrasi dan HAM adalah dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Keadilan bagi semua orang Indonesia dari berbagai latar belakang, agama, suku, budaya, kelas sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka merasa terpanggil untuk proaktif dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. Kenapa ya keadilan harus menjadi dasar utama dalam mewujudkan demokrasi dan HAM? Kenapa keadilan menjadi dasar utama untuk mewujudkan demokrasi dan HAM? Karena keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi fondasi demokrasi. Yang terpenting dari keadilan sosial yang merupakan bagian konstitusional setiap warga negara. Contohnya itu, keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi fondasi demokrasi. Keadilan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Demokrasi dan HAM merupakan hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Dan yang terakhir, demokrasi dan HAM saling berkaitan sehingga tidak bisa hanya satu sisi yang maju. Dan juga terdapat cerita Salomo bahwa ketika Allah bertanya kepada Salomo apakah yang ia minta darinya, maka Salomo meminta hikmat sebagai hadiah dari Allah sebagai seorang raja. Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya untuk sebagai bekal untuk memimpin rakyatnya, namun terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Tidak mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil jika Tuhan tidak memberikan hikmatnya. Allah memenuhi permintaannya. Hikmat Allah pun dianugerahkan bagi Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Hal itu terbukti ketika orang membawa kepadanya dua orang perempuan yang memperebutkan bayi. Salomo mampu mengambil keputusan yang adil dan benar. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, ia tahu manakah di antara dua orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Oleh karena itu keadilan adalah bagian dari tujuan Allah dalam penebusan. Keadilan Allah dapat dirasakan dalam berbagai cara. Salah satunya Allah menciptakan kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Terdapat di Alkitab Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kalian pasti tahu kan kalau damai sejahtera menurut Alkitab hanya dapat dicapai jika keadilan dan demokrasi menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga gereja harus memperjuangkan keadilan dan demokrasi sebagai bagian dari panggilannya untuk menciptakan damai sejahtera. Para penulis Alkitab menulis bahwa kesejahteraan atau shalom Israel berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintah-perintahnya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 23-31, kita menemukan janji Tuhan Yesus untuk memberikan damai-Nya kepada kita. Janji ini diucapkannya menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus sadar bahwa sebentar lagi Ia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Karena itu Ia menjanjikan Roh penghibur yang akan menyertai para murid dan semua orang percaya. Tugas Roh ini adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu atau ayat 27. Nah, kalau menurut arti damai sejahtera itu apa? Kalau menurut aku sendiri sih, sebuah tindakan yang menggambarkan hasil perdamaian yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi manusia. Apakah kalian pernah merasakan damai sejahtera? Kalau aku sih pernah ya ngerasain damai sejahtera waktu pernah berdebat dengan orang tuaku dan akhirnya aku sadar kalau kita tuh harus saling damai sama orang tua kita dan diri kita sendiri. Bener banget, aku juga pernah merasakan itu.
Nah, iya, memahami arti damai sejahtera akan menolong kita untuk lebih mengerti bagaimana caranya mengukur apakah suatu komunitas atau jemaat memiliki damai sejahtera dan memperlakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Bila kita memperlakukan kehendak Allah, maka damai sejahtera Allah akan hadir dalam hidup kita. Orang beriman mewarnakan isi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bagi anak-anaknya. Betapa pentingnya damai sejahtera bagi hidup manusia, apalagi di tengah-tengah zaman kini yang penuh dengan berbagai tantangan, persoalan, dan beban hidup. Tiap orang beriman terpanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Betapapun sulit untuk mewujudkannya, namun tiap orang harus berjuang untuk hidup dalam damai dan mewujudkan damai dengan sesama. Kehadiran orang beriman dimanapun seharusnya membawa kesejukan dan damai sejahtera. Damai sejahtera menurut Alkitab itu kan keadaan hidup yang harmonis dan sejahtera. Dan peran kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat yang penuh konflik dan kekerasan. Menurut kamu, apa makna pembawa damai? Bagiku, pembawa damai itu harus selalu mengatakan kebenaran dalam cinta. Seringkali untuk mempertahankan kebenaran kita mungkin perlu melawan, meminta pengampunan untuk kesalahan kita sendiri. Itu memang sangat sulit sih bagi kita remaja ini, tapi kita harus menjadi berani untuk mengejar perdamaian di dalam hidup kita. Nah, kita tahu dong kalau kisah Gideon itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau pakai Gideon untuk membawa perdamaian bagi orang Israel dan Midian. Dari kisah ini tuh Tuhan mau kasih tahu kita kalau Tuhan bisa pakai siapa aja membuat menjadi pembawa damai. Terus remaja-remaja kayak kita emang bisa jadi pembawa damai? Pastinya bisa. Mungkin di kalangan remaja ini sangat sulit ya untuk saling memaafkan jika terjadi permasalahan di antara teman kita. Tapi kita harus dapat menjadi pembawa damai di kehidupan kita. Di dalam Alkitab juga udah jelas ini dalam Matius 5 ayat 9. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Beberapa ayat kemudian Yesus memerintahkan pengikutnya untuk berdamai dahulu dengan orang-orang yang kita musuhi, barulah beribadah kepadanya, atau di dalam kitab Matius 5 ayat 21 sampai 26. Bahkan perintah Yesus selanjutnya adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, agar kita menjadi seperti Bapa kita di surga yang menyediakan sinar matahari dan hujan kepada orang benar dan yang tidak benar. Singkatnya, anak-anak Tuhan adalah mereka yang mendamaikan. Jadi tertarik nih buat jadi pembawa damai. Harus dong, biar kita bisa sama-sama bisa menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Tapi guys, kalian tahu gak sih, ternyata kita tuh gak bisa loh jadi pembawa damai kalau di dalam perbedaan aja kita gak bisa saling bekerja sama, tapi malah saling diskriminasi. Bener banget tuh, apalagi kita hidup di negara Indonesia yang punya banyak sekali keanekaragaman. Kayak contohnya tuh perbedaan ras, etnis, juga gender. Mungkin aku bisa bantu jelasin ya tentang ras, etnis, dan gender. Kalau ras itu lebih ke perbedaan anatomi tubuh, kayak warna kulit, warna rambut, warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Kalau suku bangsa itu penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Kalau gender itu perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan juga perempuan. Tapi pernah nggak sih kalian jadi teladan bagi dalam keberagaman? Contohnya tuh kayak apa sih? Kalau aku sih pernah, misalnya tuh kayak aku menghormati suku lain dan agama lain. Kita di sini tuh banyak perbedaan suku kayak agama, ras, dan adat istiadat juga. Nah, aku saling menghargai dan menerima perbedaan itu. Tapi ada nggak sih batasan-batasan berkaitan dengan suku, warna kulit, dan lain-lain? Kayaknya nggak ada nggak sih? Nah, seperti di Indonesia, menurutku kita sendiri tuh harus banget menghormati dan menghargai satu sama lain, nggak saling menjatuhkan dan saling membeda-bedakan. Di dalam Alkitab sendiri aja udah jelas tuh Tuhan Yesus saling mencintai umat bangsanya dan anak-anaknya, dan Tuhan tuh nggak pernah membeda-bedakan kita sebagai umatnya. Nah, bener tuh seperti dibilang Bella tadi. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diskriminasi ras, suku bangsa, dan gender adalah sikap yang melanggar hak asasi manusia. Secara alami, ada manusia yang memang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari jenis kelamin, ras, maupun etnis atau suku bangsa. Perbedaan itu tentu membawa pengaruh bagi eksistensi atau keberadaan seseorang, namun perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan pelecehan ataupun perendahan terhadap sesama manusia.
Dari segi iman Kristiani, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda-beda, seperti ras etnis atau suku bangsa maupun jenis kelamin. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pemberian label negatif terhadap sesama yang berbeda ras, etnis, dan jenis kelamin adalah sikap yang bertentangan dengan iman Kristiani. Nah, kalau tadi kita ngebahas perbedaan, pasti kalian gak asing dong sama multikultur. Masih kurang paham sih apa sih itu multikultur. Jadi multikultur itu berkaitan sama pemahaman tentang perbedaan, kayak perbedaan etnis, bangsa, dan agama. Istilah multikultur itu sering digunakan sebagai istilah deskriptif untuk mencirikan fakta keberagaman dalam masyarakat. Contohnya kayak apa tuh? Contoh multikulturalisme di Indonesia yaitu saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, saling berbaur dan tolong menolong tanpa melihat latar belakang orang lain, melaksanakan kerja bakti lingkungan. Nah, kalau kita mau ambil dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 28 tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas kalau Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, kaya atau miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Berarti di Alkitab jelas ya kalau Tuhan mau di dalam perbedaan ini kita bisa saling melengkapi. Di era modern sekarang ini masyarakat dunia memiliki kesadaran kultur yang jauh lebih baik, kan penggunaan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Betul banget tuh. Dari pembahasan tentang keberagaman tadi, ada nggak sih poin penting yang bisa kamu dapat, Lau? Aku jadi tahu kalau sikap-sikap kita ini ternyata sangat mempengaruhi kesatuan dalam perbedaan ini ya. Misalnya kalau kita punya sikap yang ingin membawa damai, kita pasti melakukan hal-hal kayak menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada, serta menolong sesama, menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Dari perbedaan, kita belajar kalau Tuhan mau kita saling bekerja sama dengan orang lain. Nah, sekarang kita sedikit geser kali ya ke keutuhan ciptaan Allah. Dari kita pasti terkadang pernah ngeraguin diri kita sendiri kan, tapi dari konsep keutuhan Tuhan ini kita bisa tahu kalau Tuhan tuh mau pakai siapa aja yang berkenan. Jadi Tuhan gak pernah pandang umur ataupun jabatan yang kita punya loh. Nah, Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya dan mengatakan semuanya itu baik. Ia menempatkan manusia di bumi sebagai wakilnya untuk menjaga bumi dan segala ciptaannya supaya semuanya tetap baik. Namun dosa itu telah menutup mata hati dan manusia sehingga tidak mampu menjaga kepercayaan yang diberikan Allah bagi manusia. Keserakahan dan kelalaian manusia telah mengancam keberlangsungan kehidupan bumi, manusia dan seluruh ciptaannya. Dalam kaitannya dengan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, gereja mewartakan kabar baik dengan ikut menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dengan demikian, tiap orang yang menjadi bahagian dari gereja terpanggil untuk turut melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa tahu kalau Tuhan tuh ciptain kita dengan keunikannya masing-masing dan Tuhan bisa pakai siapa aja loh buat menjadi saluran berkat. Mungkin kita udah di penghujung pembahasan nih ya, yaitu keugaharian. Keugaharian itu apa sih? Ugahari menunjuk kepada cara hidup yang secukupnya, yang didasarkan kepada pemahaman bahwa hidup sederhana sudah cukup. Orang yang hidup dengan asas keugaharian akan berusaha hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Andai kata uangnya berlebih, maka uang itu akan dipakai buat disumbangin ke orang-orang yang berkekurangan atau digunakan untuk membangun gedung-gedung untuk melayani masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Loh, berarti Ugaharia itu artinya orang kaya yang pura-pura gak punya apa-apa dong? Ugahari bukanlah kehidupan yang penuh pura-pura seperti yang
yang kadang-kadang dilakukan oleh orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta yang mahal. Sebagian sekolah itu mengenakan uang masuk yang berbeda-beda, yang kaya harus bayar yang mahal, sementara yang sederhana bisa lebih murah. Tujuannya baik, sekolah ingin supaya keluarga yang lebih mampu membantu yang kekurangan. Namun, aturan ini sering disalahgunakan oleh orang tua calon murid. Kalau di Alkitab itu ada nggak sih tentang keugah harian? Ada nih, salah satu contohnya ada di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apapun keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Hidup sederhana berarti memiliki rasa cukup dan tidak diperbudak oleh keinginan akan harta dan benda. Terus gimana cara hidup hari? Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa kita dapat dari pembahasan kita ini. Dari mulai hak asasi manusia, talenta, perbedaan, multikultur, hidup sederhana, dan juga keutuhan Tuhan. Ya kan, seru banget. Kita jadi bisa tahu hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu. Nah, terus jadi tahu. Udah banyak banget nih yang kita bahas. Kita berharap pembahasan kita yang tadi itu bisa menjadi berkat ya buat kita semua. God bless you. Bye-bye!